Apa itu Voiter Lumiere? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jack teman-temannya. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang ya teman-teman di hashtag belajar Gundam teman-temannya, dimana di sini kita akan bahas-bahas tentang Gundam atau anime mecha lainnya teman-teman ya. Biar ada variasi dikit teman-temannya, nggak hanya Gundam doang. Oke, di video kali ini teman-teman ya, topiknya itu kayak sudah teman-teman bisa baca ya, bisa baca di thumbnail teman-teman ya, tentang apa sih itu Voiter Lumiere teman-teman ya. Voiter Lumiere adalah sebuah sistem propulsi antar planet dalam seri Gundam Seed teman-teman, Universe Seed atau Cosmic Era teman-teman. Propulsi antar planet artinya tuh sistem ini adalah sistem pendorong yang digunakan dalam perjalanan antar planet. Voiter Lumiere pertama kali muncul pada OVA Gundam Seed, yaitu Gundam Seed CE73 Stargazer teman-teman. Gundam Seed CE73 Stargazer teman-teman nih berada di timeline pertengahan season 1 dan season 2 Gundam Seed teman-teman. Artinya series ini tuh berada di setelah season 1 dan sebelumnya season 2 teman-teman, alias sebagai penengahnya menuju season 2 teman-teman. Voiter Lumiere ini teman-teman nih pertama kali ya dibuat sama sebuah organisasi bernama Deep Space Survey and Development Organization, atau bisa kita sebut aja itu DSSD teman-teman ya, DSSD. Nah, organisasi ini itu bertujuan ya melakukan penelitian ilmiah untuk membantu kemajuan dunia dalam segi teknologi dan lain-lain ya gitu teman. Pokoknya ini organisasi itu melakukan penelitian untuk pengembangan kemajuan dunia gitu aja gampangnya. Voiter Lumiere ini berasal dari bahasa Perancis teman-teman, dan bisa diartikan sebagai light vehicle atau kendaraan bercahaya ya, kendaraan bercahaya. Dikarenakan sistem ini tuh ketika aktif akan memancarkan cahayanya pada unit teman-teman. Jadi unit itu jadi ada cahayanya teman-teman. Untuk cara kerja dari sistem ini sendiri teman-teman ya, untuk sistem ini tuh menangkap angin ya, menangkap angin dari atau itu ya, atau pancaran gelombang ya teman-teman dari matahari, terus dijadikan cahaya tersendiri di unit yang mempunyai tekanan yang kuat untuk digunakan sebagai dorongan atau kekuatan daya dorong teman-teman, atau apa kayak tenaga pendorong gitu teman-teman ya, dari booster atau unit yang memakai sistem ini teman-teman. Nah, untuk sistem itu ada 3 varian teman-teman ya, ada 3 varian. Yang pertama itu adalah tipe standar yang digunakan pada Gundam Stargazer teman-teman ya, yang sebagai prototipe awal teman-teman. Varian ini itu masih seperti pada standarnya teman-temannya untuk kinerjanya seperti yang tak bilang tadi teman-teman ya. Nah, untuk yang ada di Stargazer ini teman-teman, saat dia Nah, untuk yang ada di Stargazer ini teman-teman ya, saat aktif teman-teman ya, akan mengganggu keadaan spasial atau di ruang sekitar teman-teman, dan mampu membelokkan beam yang ditembak atau ditembak terus ditangkap, dan itu ya beamnya itu ditangkap terus bisa muterin ini nih, muterin unitnya untuk Stargazer teman-teman. Jadi bisa digunakan sebagai ini senjata nih teman-teman, karena emang untuk Stargazer ini ya teman-teman ya, untuk Stargazer ini aslinya bukan unit untuk pertempuran, nah hanya untuk menjelajah aja teman-teman. Jadi dibekali sebuah sistem ya, ini Voiter Lumiere ini berfungsi untuk nangkep, misal lagi diserang, beamnya itu ditangkap teman-teman, terus ya itu sebagai untuk perlindungan diri teman-teman, karena emang unit Stargazer ini emang ini ya aslinya itu bukan untuk pertempuran teman-teman. Nah, varian kedua teman-teman ya, varian kedua itu digunakan sebagai senjata teman-teman, atau penyerangan teman-teman. Nah, untuk varian kedua ini tuh Voiter Lumiere itu digunakan ya teman-teman sebagai daya dorong tambahan aja teman-teman, dan digunakan cuma saat berakselerasi aja teman-teman. Nah, untuk sistem ini tuh menggunakan laser internal teman-teman ya, dari bahan bakar mesin atau unit itu sendiri. Jadi bukan dari pancaran mataharinya teman-teman ya, tapi dari beamnya sendiri teman-teman. Jadi beam dari unitnya itu teman, dari bahan bakar itu teman-teman. Nah, untuk varian itu digunakan pada Gundam Destiny sama Gundam Strike Freedom teman-teman.
Bisa dilihat ya teman-teman, Destiny ataupun Strike Freedom akan menggunakan saat tertentu saja teman-teman ya, atau situasi yang agak kritis teman-teman. Jadi nggak bisa di-spam nih teman-teman ya. Karena emang untuk sumber energinya itu ya teman-teman berasal dari reaktornya sendiri teman-teman. Jadi dari reaktor nuklirnya sendiri teman-teman. Maka dari pancaran angin dari matahari, dan pastinya itu akan butuh tenaga yang banyak teman-teman. Jadi nggak bisa nggak bisa sering-sering harus di-spam ya teman-teman, karena emang ya butuh tenaga banyak teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, pas episode Destiny itu maksain pakai Votor Lumiere berlebihan ya teman-teman ya. Seketika itu sumber tenaganya teman-teman, atau reaktor nuklir itu tenaga itu merosot teman-teman ya. Merosot jebret itu teman-teman ya, habis gitu teman-teman ya. Meskipun sudah pakai reaktor nuklir, tapi karena emang sistemnya membutuhkan sumber tenaga yang banyak teman-temannya, apalagi sebagai pendorong ya, itu langsung ngedrop ya gitu teman-teman. Nah, untuk kasusnya Strike Freedom ya teman-teman, untuk di varian ini teman-teman, sistem ini tuh akan bekerja maksimal ketika semua Super Dragonnya tuh teman-teman udah dilepas, karena sistemnya itu juga ngecas baterainya Super Dragon juga teman-teman. Jadi kurang full potential itu belum unlock jika ini Super Dragonnya itu masih nempel di sayapnya teman-teman. Nah, varian ketiga ini sebenarnya itu gabungan dari varian 1 dan varian 2 teman-teman. Dipasang di Astray Red Frame sama Term Delta teman-teman. Nah, ini untuk yang variasi ini teman-teman, ini tuh dirancang ya teman-teman, dirancang sama Loeguel sama Junk Build-nya teman-teman. Sistemnya masih sama, menggunakan pancaran angin atau pancaran cahaya yang kuat mendorong unit teman-teman, tapi karena ke Astra ini nggak pakai reaktor nuklir, jadi sedikit dimodifikasi agar bisa dapat sumber tenaga dari sumber lain yang bisa diterima. Jadi kayak bikin kayak dimodif, kayak bikin panel surya gitu ya teman-teman. Nah, jadi bikin panel surya atau pokoknya dimodif sedemikian rupa biar bisa dapat sumber dari yang lain. Misal teman-teman dicas pakai ditembak beam gitu teman-teman, terus ngisi, terus jadi Votor Lumiere keisi gitu ya teman. Pokoknya dimodif sedemikian rupa teman-teman. Nah, untuk yang varian ketiga ini juga nih, untuk yang varian ketiga ini ada kegunaan lain teman-teman. Dimodif sama si Lowe ya teman-teman ya, biar musuh yang pakai Mirage Colloid itu kelihatan teman-teman. Nah, jadi poin pentingnya itu adalah Votor Lumiere itu ya teman-teman, adalah sistem yang mengubah sumber energi dari cahaya yang kuat atau tekanan cahaya yang kuat yang akan diproses secara khusus untuk menjadi pendorongnya unit ya teman-teman ya. Yang lebih kuat daripada boost biasa yang dipakai untuk mencapai kecepatan maksimal teman-teman. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada ability lain yang ditambahkan teman-teman ya dalam sistem ini, tergantung variasi yang mana. Tapi yang penting dan paling mudah dipahami itu teman-teman ya, yaitu pokoknya nangkap energi atau cahaya yang punya tekanan kuat terus diproses jadi pendorong yang lebih kuat jebret gitu teman-teman ya. Ciri-cirinya yaitu ada cahayanya teman-teman, ada cahaya. Misal Stargazer kan itu cahayanya di sekujur tubuh sama lingkarannya. Kalau Destiny sama Strike Freedom itu kan desainnya keluar cahaya-cahaya jerer gitu teman-teman ya. Kalau untuk yang Astray Astray Red Frame kayak itu ya keluar cahaya, tapi kayak di Tactical Sword-nya gitu teman-teman ya. Aku agak lupa kalau yang yang Astray Red Frame kayak ini teman-teman. Oke teman-teman, itulah video kali ini teman-teman ya, Votor Lumiere teman-teman ya, kendaraan bercahaya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Tanyakan video-video lainnya teman-teman ya di Papa Jax teman-teman ya. Mau hasil belajar kudam atau video-video lainnya teman-teman, pokoknya tungguin aja. Kadang-kadang ya juga main game atau bahas anime teman-teman ya, pokoknya nantikan saja. Sorry teman-teman kalau ini bicara aku agak ngelantur teman-teman ya. Sibuk banget aku teman-teman, kerjaan seabrek di aku semua ya. Oke teman-teman ya semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Dadah teman-teman.